Suami istri zaman now jarang yang tahu ilmu ini. Padahal ilmu ini sangat sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada salah satu ilmu yang saat ini jarang sekali diketahui oleh pasangan suami dan istri. Walaupun sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi ternyata nih antara suami dan istri itu tidak paham tentang ilmu ini. Bahkan saking nggak pahamnya, terjadi salah kaprah di mana-mana. Yaitu seorang suami yang selalu mengatakan bahwa saya sudah memberikan nafkah batin kepada istri saya. Nafkah batin. Padahal sebenarnya dia tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya. Tetapi aneh nih, suami tidak memberi nafkah batin, namun istri diam saja tidak protes. Tetapi giliran suami jarang meminta haknya, justru istri ngambek, protes dan marah-marah. Coba renungkan nih, suami tidak memberi nafkah batin, namun istri diam saja tidak protes. Tetapi giliran suami jarang meminta haknya, justru istri ngambek, protes dan marah-marah. Ini adalah fenomena aneh tapi nyata, yaitu yang terjadi antara suami dan istri di zaman now, zaman sekarang. Nafkah batin adalah nafkah rohani, yaitu pendidikan ilmu agama Islam. Sedangkan hak suami adalah jima. Jima adalah hubungan badan antara suami istri. Suami tidak memberi nafkah batin, yaitu tidak memberikan nafkah pendidikan ilmu agama Islam. Namun istri diam saja tidak protes. Tetapi giliran suami jarang meminta haknya, haknya suami adalah hubungan badan antara suami istri. Itu adalah hak suami, jima itu hak suami menjadi kewajiban istri. Jadi kalau seandainya suami tidak minta haknya, istri bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, bisa melakukan aktivitasnya dengan lancar. Karena apa? Karena suaminya tidak minta hak. Jadi jima itu adalah haknya sang suami, kewajiban sang istri. Mengapa jima hubungan badan itu adalah haknya sang suami? Sekali lagi, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kewajiban-kewajiban kepada sang suami. Yang pertama, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir batin. Nafkah lahir batin, lahirnya itu memberikan nafkah sandang, pangan, dan papan. Batinnya adalah pendidikan ilmu agama. Kemudian tatkala mau menikah pun Allah mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan mahar atau mas kawin. Mahar mas kawin kewajiban sang suami. Nafkah sandang, pangan, papan kewajiban sang suami. Nafkah pendidikan agama Islam juga kewajiban sang suami. Lalu kewajiban istri apa? Kewajiban istri adalah melayani sang suami tatkala suami minta sewaktu-waktu. Jadi hubungan badan itu bukan nafkah batin, bukan. Inilah salah kaprah. Banyak suami-suami di akhir zaman yang sudah merasa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Padahal batiniyah adalah rohaniyah. Rohani itu adalah pendidikan ilmu agama Islam. Sedangkan jima, hubungan badan suami istri itu adalah urusan biologis. Biologis adalah badaniyah, badan bukan rohani. Biologis itu bukan rohaniyah. Oleh sebab itulah aneh, suami tidak memberi nafkah batin, namun istri diam saja,
tidak protes. Tetapi giliran suami jarang meminta haknya, justru istri ngambek, protes dan marah-marah. Inilah terjadinya bolak-balik di akhir zaman. Sebagai seorang istri harus paham, oh iya, jima hubungan badan adalah kewajiban saya. Maka saya harus siap senantiasa, siap sedia setiap saat. Tatkala suami saya minta sewaktu-waktu, maka saya harus selalu siap sedia. Karena jima hubungan badan adalah kewajiban saya. Namanya kewajiban itu adalah apabila dijalankan, mendapatkan pahala yang besar. Apabila ditinggalkan berdosa, bahkan akan dilaknat oleh para malaikat. Nah, inilah ilmu yang sangat penting yang harus diketahui dan dipahami oleh suami dan istri. Suami harus tahu bahwa nafkah batin adalah nafkah ruhani, pendidikan ilmu agama Islam. Istri juga harus tahu ini, bahwa nafkah batin itu adalah nafkah ruhani, pendidikan ilmu agama Islam. Bukan masalah hubungan biologis, bukan. Namanya biologis itu kok dikatakan rohani, dari mana? Kalau orang itu sudah semakin tua, itu lebih membutuhkan pendidikan ilmu agama Islam. Tidak membutuhkan masalah hubungan biologis, tidak. Nah, inilah yang jarang sekali dipahami dan diketahui oleh para suami dan istri zaman now, zaman sekarang. Sehingga mohon maaf nih, jarang suami yang memberikan nafkah batin kepada istrinya. Karena dia anggap bahwa nafkah batin itu hubungan biologis. Masya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua ini, istri. Istri juga harus tahu bahwa jima, hubungan badan adalah kewajiban istri, bukan kewajiban suami. Yang namanya kewajiban istri kalau dijalankan berpahala besar, lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah, lebih besar daripada puasa sunnah, lebih besar daripada sholat tahajud yang sunnah. Melayani suami itu wajib hukumnya, karena wajib pahalanya lebih besar. Sudah enak nikmat pahala besar, tapi karena nggak paham, akhirnya banyak istri yang mohon maaf nih, lebih mementingkan ibadah sunnah. Namanya sunnah dengan wajib itu kalau dibandingkan nggak sebanding. Ya tetap lebih besar yang wajib pahalanya. Oleh sebab itu sekali lagi lah, kalau seandainya suaminya misalnya capek, dalam keadaan banyak masalah, tidak mood, kurang serp begitu, kemudian nggak minta haknya, yang nggak minta hak itu kan jima kan haknya suami. Ya seharusnya istri nggak marah-marah. Ya harusnya alhamdulillah suami saya nggak minta haknya. Saya bisa tidur tenang-tenang. Saya bisa melakukan aktivitas saya dengan tenang. Nah, begitu dong. Inilah ilmu yang harus diketahui oleh suami dan istri zaman now, zaman sekarang dan juga zaman-zaman berikutnya. Demikianlah, semoga bermanfaat fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.